Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Tifanisa dengan nomor 1104-223122 dari kelas F46 gabungan. Izinkan saya menjelaskan proposal tugas besar mata kuliah NDT atau Non-Descriptive Test dengan judul proposal saya yaitu inspeksi retak permukaan pada sambungan las di pressure vessel dengan menggunakan NDT-nya yaitu Liquid Penetrant Testing atau PT. Untuk latar belakangnya, pressure vessel sendiri itu merupakan peralatan industri yang bekerja pada tekanan tinggi dan berperan dalam filter minyak dan gas, petrokimia, atau juga pembangkit energi. Biasanya kegagalan pada pressure vessel ini itu dapat menyebabkan kebocoran tidak berbahaya atau ledakan atau juga kecelakaan kerja yang serius. Salah satu titik kritis pada pressure vessel ini adalah sambungan las, karena daerah ini mengalami tegangan sisa akibat proses pengelasan, perubahan sifat material akibat panas, dan juga potensi munculnya cacat seperti retak permukaan. Retak permukaan pada sambungan las ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat berkembang menjadi retak yang besar ketika pressure vessel dioperasikan. Oleh karena itu, diperlukan metode inspeksi yang tidak merusak material, sensitif terhadap cacat permukaan, dan juga mudah diaplikasikan di lapangan. Liquid Penetrant Testing atau PT ini itu dipilih karena mampu mendeteksi diskontinuitas permukaan terbuka secara efektif dengan biaya relatif yang lebih rendah dan juga prosedur yang sederhana. Tujuan tujuan dari proposal ini yaitu untuk dapat mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan retak permukaan pada sambungan las pressure vessel dengan menggunakan metode liquid penetrant testing metode ini seperti pada gambar. Ini tuh sebagai upaya memastikan kualitas las dan mendukung keselamatan operasi pressure vessel. Spesifikasi, oh ya, fenomena fisis yang utama pada metode liquid penetrant testing ini itu aksi kapilaritas. Aksi kapilaritas ini terjadi ketika cairan dengan tegangan permukaan rendah dapat meresap ke dalam celah sempit atau retakan kecil tanpa bantuan gaya eksternal. Retak permukaan pada las ini akan bertindak sebagai celah mikro, sehingga penetran dapat masuk dan tertahan di dalamnya. Untuk justifikasi variabel dan parameternya, yang pertama ada variabel eksitasi. Cairan penetran atau liquid penetran ini dipilih sebagai variabel eksitasi karena memiliki tegangan permukaan rendah, mampu meresap ke dalam retakan mikro, dan berfungsi sebagai pembawa informasi dari persepsi permukaan. Penetran ini nanti akan diaplikasikan ke seluruh permukaan sambungan las dan akan dibiarkan selama dwell time tertentu agar penetrasinya optimal. Lalu variabel yang diobservasi. Indikasi visual penetran setelah developer diaplikasikan itu meliputi munculnya garis atau titik berwarna, panjang dan arah indikasi, kepadatan dan pola indikasi. Variabel ini tuh diamati secara visual karena metode PT bersifat visual based inspection. Lalu parameter fisis. Keberadaan dan bentuk indikasi penetran ini pada permukaan. Parameter ini dipilih karena indikasi hanya muncul jika terdapat diskontinuitas permukaan terbuka. Lalu yang kedua, bentuk indikasi berhubungan langsung dengan geometri retakan. Dan ketiga, panjang dan intensitas indikasi dapat digunakan untuk menilai tingkat cacat. Yang nantinya itu semakin jelas dan memanjang indikasi, semakin besar juga kemungkinan adanya retakan permukaan yang signifikan. Lalu prosedur proses inspeksi kualitas las dengan menggunakan metode liquid penetran ini, yang pertama, sambungan las yang akan diinspeksi dilakukan pembersihan kotoran dulu dari minyak ataupun yang lainnya dengan menggunakan lap dan brush serta menyemprotkan cleaner agar tidak ada kotoran pada permukaan benda uji. Lalu yang kedua,
Sambungan las yang telah bersih disemprotkan liquid penetran dengan warna merah. Setelah itu ditunggu beberapa saat. Biasanya itu dwelling time-nya sekitar 10-15 menit agar liquid penetran yang telah diberikan meresap masuk ke dalam cacat lasnya jika ada. Lalu ketiga, liquid penetran yang sudah melewati dwelling time dibersihkan dengan las. Selanjutnya, sambungan las yang telah diberikan liquid penetran disemprot dengan developer berwarna putih, lalu diamati jika terdapat titik atau garis lingkaran warna merah pada developer, maka disimpulkan ada cacat pada hasil las. Lalu cacat las dievaluasi untuk keterimaan atau perlu perbaikan. Jika cacat las perlu diperbaiki, developer dibersihkan dan diberi tanda untuk perbaikan dengan menggunakan spidol. Untuk case-nya, di sini saya mengambil salah satu dari jurnal. Di sini dia menggunakan liquid penetrant testing juga. Dan dari hasil inspeksi kualitasnya itu didapati terdapat cacat las sejumlah 10 titik dengan jenis cacat lasnya velocity terdapat 8 poin, track 2 poin, dan incomplete penetration terdapat 1 poin. Mungkin sekian proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.